Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 801. Secara alami, Lin Ming akan langsung menyelamatkan Long Xueni. Tetapi saat itu, wajah Lin Ming sedikit berubah, dan kemudian dia melihat ke belakang. Pada saat yang sama, Patriark dan Wen Bintang juga merasakan sesuatu dan memandangnya pada saat yang sama. Saat berikutnya, dengan suara ledakan udara, beberapa tokoh muncul di depan Lin Ming, pemimpin klan dan Wen Bintang. Pemilik rumah. Ketika dia melihat salah satu tokoh untuk pertama kalinya, Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Memang, pria ini adalah Tang Hongyuan, kepala keluarga Tang. Adapun tokoh-tokoh lainnya, Lin Ming mengenalinya untuk pertama kalinya, termasuk klien Gu Tianxiong, Yan Kui, dan Yi Guanzu. Adapun tokoh-tokoh lainnya, Lin Ming tidak mengenal mereka, tetapi ia harus memiliki status tinggi dalam keluarga hermit. Dan Lin Ming juga merasa bahwa banyak orang datang ke sini. Untuk sesaat, Lin Ming tidak peduli berapa banyak orang yang akan datang dan siapa yang akan datang. Dia memandang Tang Hongyuan dan lainnya. Dia tidak bisa menahan sedikit. Dia tidak tahu kenapa. Memang, saat ini, Tang Hongyuan dan mata orang-orang lain memedok cahaya dingin, dan mereka menatapnya, yang juga penuh kebencian, seolah-olah mereka ingin segera membunuhnya. Lihat, untuk sementara waktu, Patriark dan Tang Wenbing juga diam-diam merasa agak buruk. Benar saja, pada saat ini, Tang Hongyuan pertama kali membuka mulutnya dan berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, Anda berani datang dan mati." Dengan kata sederhana, cahaya dingin Tang Hongyuan di matanya tiba-tiba pecah. Pada saat itu, momentum yang sangat kuat juga keluar darinya. Dia segera memadamkan tangannya dan menepuknya langsung di Lin Ming. Tampaknya ada pemahaman diam-diam. Gu Tianxiong dan yang lainnya tidak ragu sama sekali. Mereka bahkan mulai dari Lin Ming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, selusin orang mengelilingi Lin Ming, pemimpin klan dan Wen Bintang. Dalam menghadapi tangan tiba-tiba semua orang, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Tang Hongyuan dan lainnya, Lin Ming tidak peduli sejenak. Belum lagi kekuatannya saat ini, itu telah sangat ditingkatkan. Bahkan ketika dia pertama kali memasuki keluarga hermit, orang-orang ini bukan saingannya. Melihat bahwa pengepungan Tang Hongyuan dan yang lainnya akan jatuh padanya, sosoknya sedikit berkedip. Saat berikutnya, ia telah kembali ke tempat aslinya. Dan kemudian lihat Tang Hongyuan dan yang lainnya, mereka beku satu persatu, ekspresi di wajah mereka dibekukan pada saat itu, penuh kemarahan dan kebencian. Pemilik rumah. Melihat ini, Tang Wenbing seru pertama. Memang, pada saat ketika Tang Hongyuan dan lain-lain mulai, dia tertegun dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat ini, Lin Ming bertanya langsung, "Ada apa, Guru Tang? Apa yang terjadi? Mengapa kamu ingin membunuhku?" Tang Hongyuan masih membenci Lin Ming sangat banyak. Dia mengatakan kata demi kata, "Lin Ming, tidak berpura-pura menjadi bingung dengan kami. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan." Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa. Tentu saja, saya tahu apa yang saya lakukan, tetapi jika sesuatu itu saya tidak melakukan, Anda pikir saya sudah dilakukan, maka saya benar-benar tidak tahu. Gu Tianxiong membuka mulutnya, dan cahaya dingin di matanya juga berkedip-kedip. Dia menatap Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, tidak menyangkalnya. Anda menyelamatkan saya pertama, dan kemudian Anda kembali ke keluarga Gu dan membunuh banyak dari murid-muridnya. Tanganmu penuh dengan darah keluarga Anda. Oh, aku kembali ke keluarga Gu dan membunuh banyak murid Gu." Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu mengerutkan kening. Memang, saat ini, ia mungkin tahu apa yang terjadi. Tentu saja, ia secara alami tahu bahwa ia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Seseorang harus memalsukan dirinya.
Yan Kui mengikutinya dan berkata dingin, Lin Ming, karena Anda halus Hualing dan untuk Yan Qingnian, mengapa kau kembali dan membawanya pergi? Tidak hanya itu, tetapi juga. Pada titik ini, Yan Kui tampaknya marah yang ekstrim, tubuh sedikit gemetar tak terkendali, tidak mampu untuk pergi. Apalagi, mendengar ini, hati Lin Ming juga memukul sejenak, melahirkan firasat yang sangat buruk. Benar saja, Yan Kui berkata, Anda juga tewas tua Yan Qingnian. Petik 1. Apa? Mendengar hal ini, wajah Tang Wenbing berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi pertama berkata, Master Yan, harus ada beberapa kesalahpahaman. Lin Ming tidak bisa melakukan ini. Itu Gu Dongman dan saya yang meninggalkan keluarga pertapa dengan Lin Ming. Petik 1. Mustahil. Yan Kui mengejek, saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa dia membunuh tua Yan Qingnian, dan juga Yan keluarga murid melihat dengan mata mereka sendiri. Saya tidak bisa melupakan cara dia membunuh Yan Qingnian. Petik 1. Lin Ming, Anda berani untuk datang ke keluarga pertapa. Petik 1. Pada saat ini, diledakkan suara wah, 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 ada beberapa tokoh berkedip keluar. Di antara mereka adalah Yin Longmen tua, Yi Sifeng dan Yi Xiang. Yi Sifeng juga melihat Lin Ming dengan wajah pembunuh. Apakah sulit bagi saya untuk mengatakan apa lagi yang telah saya lakukan untuk Yin Longmen? Melihat penampilan Yi Sifeng dan Yi Xiang, secara alami, Lin Ming tidak bisa membantu menebak. Benar saja, Yi Xiang mengatakan, Lin Ming, Anda benar-benar tahu orang-orang, Anda tahu wajah, tetapi Anda tidak tahu hati. Saya tidak berharap bahwa palsu itu bagi Anda untuk memperbaiki obat mujarab, tapi maksud sebenarnya Anda adalah untuk menyembunyikan. Naga Master Gerbang. Petik 1. Yi Sifeng juga kertak gigi, melihat Lin Ming, tidak pernah berpikir, Anda benar-benar membunuh tersembunyi Longmen Sekte Master. Petik 1. Haha. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa. Benar saja. Tebakannya benar. Lalu ia bertanya dengan tenang. Dengan cara ini, ketika aku membunuh pemimpin Yin Longmen, Anda juga menyaksikan dengan mata Anda sendiri. Itu benar. Jika kita tidak melihatnya dengan mata kita sendiri, kita tidak bisa percaya Anda akan melakukannya, kata Isten. Lin Ming mengatakan, Penatua Yi, jika saya mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, tapi seseorang berpura-pura melakukannya, apakah Anda percaya? Yi Xiang berkata dingin, Boy, Anda tidak bisa memikirkan menyesatkan Anda bahkan menggunakan cara-cara aneh untuk menghisap nafas pihak lain yang dapat meniru Anda. Apa? Kejutan ini, dapat dikatakan, tidak kecil. Untuk sementara waktu, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi sedikit tertegun, Boy. Bagaimana Anda bisa berdebat? Ayo pergi bersama. Petik 1. Pada saat ini, ratusan murid dari keluarga pertapa muncul, dan dikelilingi Lin Ming, pemimpin klan dan Tang Wenbing ke dalam ember. Lebih dari selusin dari mereka jelas murid Yan, sehingga mereka melihat bahwa masing-masing memiliki guntur tabung bambu api dan guntur manik-manik di tangan mereka. Melihat pertempuran seperti itu, wajah Tang Wenbing berubah putih sejenak. Mari kita tidak mengatakan bahwa ini ratusan orang bergegas bersama-sama. Bahkan jika murid Yan keluarga 10 ini digunakan tabung bambu guntur api dan guntur manik-manik bersama-sama, menurut dia, Lin Ming dan Patriark akan diledakkan segera. Namun, dari apa Yi Xiang dan Yi Sifeng katakan tadi, dia juga mendengarnya. Tampaknya Lin Mingzhen telah melakukan banyak dalam keluarga tersembunyi dan disembunyikan gerbang naga, dan bahkan membunuh pemilik gerbang naga tersembunyi. Dari awal sampai akhir, Patriark tampak seperti seorang penonton. Pada saat ini, dia berkata kepada Lin Ming, pergi dan menyimpan Sueni. Berikut adalah Tang Wenbing dan aku. Petik 1. Bab 802. Ini, sejenak, Lin Ming sedikit ragu-ragu, tetapi dia merasa bahwa napas panjang Sueni menjadi lebih ringan dan lebih ringan setelah memasuki hutan Yehe, seolah-olah itu akan segera hilang. Patriark, Bingbing, berhati-hatilah.
Petik 1. Akhirnya, Lin Ming mengatakan bahwa sosoknya baru saja melintas dan menghilang di tempat yang sama. Melihat Lin Ming menghilang tiba-tiba, Yi Xiang dan Yi Xifeng, dua tetua longmen yang tersembunyi dan semua orang lain, tertegun. Kemudian, mereka meledak dengan semangat pembunuhan yang kuat. Ces, jangan biarkan dia berlari. Petik 1. Pertama kali, dan hampir dengan satu suara, ada teriakan nyaring, dan semua orang akan mengejar ketinggalan dengan Lin Ming. Jika kamu ingin mengejar ketinggalan dengan Lin Ming, kamu akan melewati saya dulu. Petik 1. Tetapi saat berikutnya, momentum yang sangat kuat, juga dikirim keluar dari Patriark, menuju semua orang yang diselimuti di masa lalu. Pada saat ini, begitu tubuh Lin Ming tersapu, dia sudah berjarak ribuan meter, dan dia dengan cepat menuju hutan Yehe. Sementara itu di sebuah gua di luar hutan Yehe. Melihat Long Xueni berbaring di tanah, Wu Sunyi tampak sedikit khawatir. Dia berkata kepada Wu Lianzong, "Kakek Lianzong, aku mengambil Dragon Key dari tubuhnya. Apakah ada yang salah dengannya?" Mendengar ini, mata Wu Lianzong melintas untuk pertama kalinya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, Sunyi. Anda mengambil denyut naga dari tubuhnya. Dia tidak akan mengalami kecelakaan. Ini melegakan baginya. Anda akan membantunya." Petik 1. Untuk sementara waktu, Wu merokok Yi secara alami tidak terlalu memikirkannya. Tampaknya dia juga sedikit cemas. Karena, bagaimanapun, ini tentang apakah orang tuanya dapat kembali. Kemudian, Wu Sunyi duduk tanpa ragu-ragu. Setelah membiarkan Long Xueni duduk, dia meletakkan satu tangannya ke telapak tangan Long Xueni. Pada saat kontak ini, tubuh Wu Sunyi terkejut, dan perasaan yang sangat indah juga muncul dalam benaknya. Memang, pada saat ini, dia jelas merasa ada sesuatu di bawah perut tubuh Long Xueni. Segera, dia juga tahu bahwa ini adalah Dragon Key yang ingin dia ambil. Seolah-olah hal-hal yang awalnya miliknya akan dikembalikan ke pemilik aslinya. Untuk sesaat, naga Pulski di bawah perut tubuh Long Xueni menjadi gelisah, dan sepertinya dia tidak sabar untuk memasuki tubuh Wu Sunyi. Tiba-tiba, suara raungan sepertinya berdering. Nadi naga itu langsung melewati telapak tangan Long Xueni, dan juga melalui tangan Wu Sui, dan langsung memasuki tubuh Wu Sui. Sehat. Pada saat ini, mata Wu Sunyi tidak bisa membantu bersinar. Perasaan indah ini menjadi lebih intens. Seolah-olah jiwa aslinya tidak lengkap. Tetapi dengan denyut naga datang ke tubuhnya, jiwanya akhirnya menjadi lengkap. Ini, saat berikutnya Wu merokok Yi tidak bisa membantu tetapi menutup matanya. Memang, pada saat ini, dia merasa bahwa semua darah di tubuhnya mendidih, seolah-olah ada sesuatu yang akan melonjak dari darah. Telapak tangannya menarik, dan dia menempatkan mereka di tengah perutnya. Dengan telapak tangannya sehingga ditarik, Long Xueni tampaknya telah kehilangan dukungannya dan jatuh ke tanah tanpa kekuatan. Wu Lianzong dengan cepat mencoba bernafas, tetapi juga menemukan bahwa nafas panjang Xueni saat ini tampaknya jika tidak sekarat, tampaknya saat berikutnya akan langsung kehilangan hidup. "Jangan salahkan aku harus," Wu Lianzong bergumam sejenak. Setelah sedikit berpikir, dia mengeluarkan vas porselen, mencurahkan pil dan memasukkannya ke mulut Long Xueni. "Apakah kamu bisa bangun atau tidak tergantung pada kekuatanmu sendiri," Wu Lianzong menghela nafas. Sehat. Pada saat ini, ia merasa bahwa ia memiliki angsa benjolan seluruh tubuhnya, sehingga ia tiba-tiba berbalik. Ketika ia melihat sosok, ia juga bangkit dengan ketakutan. Kemudian ia tidak lagi berani melihat sosok itu, sedikit menundukkan kepala dan berseru, "Sedikit Tuhan." Memang benar bahwa sosok tiba-tiba muncul itu Cao Su. Untuk sesaat, master kecil tidak berbicara. Matanya pada Wu Sunyi, dan wajahnya sudah mengungkapkan sentuhan emosi yang tidak bisa disembunyikan. Kemudian, dia melihat panjang Xueni lagi dan mendengus dengan jijik.
Kemudian dia mengulurkan satu tangan dan tergores. Kemudian ia melihat bahwa pemahaman maya tampaknya menangkap sesuatu dari tubuh panjang Sueni ini. Kemudian, tubuh panjang Sueni gemetar dan kembali ke tenang lengkap. Ketika Wu Lianzong melihat masa lalu, ia hanya bisa menghela napas dalam hatinya. Memang, saat ini, otot-otot di wajah lama Sueni ini menjadi kaku, dan Wu Lianzong bisa merasakan bahwa tidak ada napas pada panjang Sueni. Pada saat ini, master kecil tampaknya membunuh semut secara langsung. Dia tidak lagi memandang lama Sueni, tapi matanya jatuh pada Wu Sunyi lagi. "Sun, saya akan melaporkan kepada ayah saya," gumamnya, kemudian menghilang dari udara tipis. Pada saat ini, Lin Ming, yang berada di tengah-tengah hutan putih tulang, bergegas ke tempat di mana napas panjang Sueni adalah. "Ada apa? Ini pergi." Denapas naga Vena pada adik lama telah menghilang sama sekali. Untuk sesaat, wajah Lin Ming menjadi sangat jelek, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Hantu utusan, kakak panjang sebaiknya tidak mengalami kecelakaan. Jika tidak, ketika Anda pergi ke ujung bumi, saya akan mengejar Anda juga." Petik 1. Wah, Lin Ming bangun lebih cepat dan terus menyapu ke arah yang sama. Beberapa menit kemudian, Lin Ming melihat gua tidak jauh. Dengan ham dingin, Lin Ming telah langsung merangsang kekuatan lantai 9 lapangan gas kondensat. Sebuah lapisan 5 warna dari cahaya di luar tubuhnya juga berkedip, dan kemudian lapisan cahaya keemasan, yang secara alami cukup emas. Kemudian, dengan flash tubuhnya, Lin Ming langsung pergi ke dalam gua. Yah, apa orang pembunuh kuat? Wu Lianzong, yang berada di gua, segera melihat semangat pembunuhan dan berbalik. "Lin Ming." Untuk mulut dua kata, Wu Lianzong hampir berseru. Begitu memasuki gua, tiba-tiba ia melihat seorang penatua di 60-an awal. Lin Ming sedikit terkejut. Memang, dalam pandangannya, tua di depannya adalah orang yang tiba-tiba muncul di klan naga dan menghilang tanpa alasan. Lalu ia melihat sosok lain duduk bersila di tanah, yang juga wanita pernah ia lihat sebelumnya. "Anda mengambil lama Sueni." Berikutnya, mata Lin Ming juga melihat panjang Sueni tergeletak di tanah. Dalam beberapa saat, semangat pembunuhnya menjadi lebih kuat. Tapi saat ini, dia tidak peduli tentang apapun. Memang, pada saat itu, ia tidak bisa merasakan napas sedikit pun pada panjang Sueni. Panjang Sueni tidak vitalitas. "Jie Long." Segera, Lin Ming berseru terkejut. Dia pergi dan meraih panjang pergelangan Sueni ini. Kemudian, dengan kuas, wajahnya berubah menjadi putih. "Mati, adik panjang sudah mati." Petik 1. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa percaya. Bab 803. Tidak mungkin, Sister Long tidak bisa mati. Kemudian Lin Ming tenang. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali kehidupan. Meskipun dia tidak bisa merasakan vitalitas dalam tubuh Long Sueni, dia yakin bahwa dia dapat menyelamatkan Long Sueni selama ada napas di dadanya, bahkan jika hanya ada nafas kecil. Segera, Lin Ming mengeluarkan 9 jarum naga yang dibawanya. Dia dengan cepat mengangkat jarum dan menjatuhkannya. Dia melihat bahwa 9 jarum perak telah dimasukkan ke dalam 9 acu points penting pada tubuh Long Sueni. Kemudian, Lin Ming juga membuat aura keluar, biarkan sedikit aura melalui 9 jarum perak, dengan cepat masuk ke tubuh Long Sueni, pertama-tama melindungi hati Sueni Long. Kemudian Lin Ming meraih pulsa Long Sueni, dan wajahnya sudah menunjukkan ketegangan. Dia tidak bisa membantu mengatakan di dalam hatinya, "Penatua kakak lama, Anda harus bisa hidup. Anda harus bisa hidup." Petik 1. Tapi itu disumbangkan. Tangan Lin Ming telah memegang denyut nadi pergelangan tangan Long Sueni, tetapi setelah beberapa menit, pulsa pergelangan tangan Long Sueni masih tenang, dan tidak ada detak. Untuk sesaat, cahaya dingin di mata Lin Ming melintas. Dia harus melepaskan dan perlahan-lahan meletakkan tangan Long Sueni. "Kamu membunuh Long Sueni." Petik 1.
Kemudian Lin Ming berbalik dan melihat Wu Lianzong, mengucapkan kata demi kata. Dalam menghadapi penampilan sengit Lin Ming, Wu Lianzong sangat takut bahwa hatinya terlewat setengah bit. Dia membuka mulutnya dan berkata berulang kali, "Kesalahpahaman, ini salah paham. Aku tidak membunuh Long Xueni. Orang yang membunuh Long Xueni adalah Ghost Messenger." Petik 1. Kamu butuh Long Xueni dan membawanya ke Messenger Ghost. Kamu semua adalah pembunuh. Tak satu pun dari kamu bisa melarikan diri. Petik 1. Pada titik ini, cahaya dingin di mata Lin Ming tiba-tiba melintas, dan sosoknya menghilang dari udara tipis. Ketika dia muncul kembali, dia sudah di bawah mata Wu Lianzong, dan dia akan mengalahkan Wu Lianzong sampai mati. Sehat. Tetapi pada saat ini, di dalam gua, tiba-tiba, napas mengerikan naik. Napas ini sangat kuat, waktu instan membuat Lin Ming merasa bahwa ia tampaknya terjebak oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Waktu instan tidak bisa bergerak. Matanya sulit untuk berputar, saat berikutnya muridnya juga tidak sedikit menyusut. Memang, napas mendadak ini datang dari wanita yang duduk bersila di tanah. Pada saat ini, aliran udara merah darah mengalir keluar dari kepala wanita itu. Grup arus udara merah darah ini juga memutar dan berputar di bagian atas kepala wanita, berubah menjadi berbagai bentuk ganas. Pada saat ini, raungan yang membosankan keluar dari itu, seperti teriakan binatang buas. Tetapi Lin Ming juga sangat yakin bahwa ini bukan raungan harimau, atau a lion roar. Dia belum pernah mendengar tangisan aneh. Pada saat ini, napas yang datang dari aliran udara berdarah tidak melemah, tetapi meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, Lin Ming merasakan keakraban darinya. Dia tidak bisa membantu tetapi berdatahan di dalam hatinya, ini adalah napas dari naga Puls. Petik 1. Kemudian cahaya dingin di matanya tiba-tiba melintas, wanita ini yang telah mengisap gas naga Vena dari tubuh Long Xueni. Wajah Lin Ming berubah begitu dia mengatakan sesuatu di hatinya. Memang, sepertinya dia ditarik oleh sesuatu, dan The Dragon Key di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah. Tampaknya dia akan menembus tubuhnya dan terbang ke saat berikutnya. Lin Ming tahu bahwa jika Dragon Key benar-benar menerobos tubuhnya, maka dia akan mati. Pada saat ini, Lin Ming tidak terlalu peduli. Dia mengambil kembali lapisan 5 warna cahaya di luar tubuhnya. Dia juga mengambil kembali penutup lonceng emas dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan metode pernapasan. Tiba-tiba, denyut naga di tubuhnya tiba-tiba tenang dan berada di bawah kendalinya lagi. Lalu dia lega. Memang, pada saat ini, saya melihat aliran udara merah darah di puncak kepala wanita itu, dan tiba-tiba, itu juga menghilang dari puncak kepala wanita itu. Kemudian nafas horor kembali ke tubuh wanita itu. Melihat ini, Lin Ming tahu bahwa dia harus mengambil kesempatan baik ini. Mati dengan minuman keras, sosoknya melintas, dan dia menepuk kepala wanita secara langsung. Melihat ini, Wu Lianzong takut mati dan berseru, "Hentikan." Petik 1. Tetapi saat berikutnya, dengan sebuah bang, Wu Sunyi membuka matanya pada instan itu, dan mengembalikan tangannya ke Lin Ming. Dalam sekejap, langkah-langkah Lin Ming mundur. Untuk sesaat, dia memandang mata masing-masing, juga tanpa sadar menunjukkan jejak horor. Memang benar bahwa di bawah telapak tangan ini, ia merasa sangat jelas bahwa pihak lain memiliki kekuatan 9 lapisan di bidang gas kondensat, tetapi kekuatan telapak tangan ini benar-benar lebih kuat daripada dia. Anda tahu, dia masih memiliki aura surga di tubuhnya, dan telah mulai berdampak pada ranah setengah semangat-semangat. Tapi jelas, dia tidak merasakan aura sedikit pun dari satu sama lain. Pada saat ini, Wu Yanyi masih duduk bersila di tanah. Dia melihat Lin Ming dengan jejak kekhawatiran dan kebingungan. Dia tidak bisa tidak bertanya. "Kenapa kamu melakukannya padaku?" Wu Lianzong menghela nafas di hatinya. Dia tidak bisa tidak berbicara dengan Wu Sunyi dulu dan berkata, "Long Xueni sudah mati." Petik 1. Apa?
Sejenak, wajah Wu Sunyi berubah, matanya berbalik dan jatuh pada Long Xueni di tanah. Dalam sekejap, dia tidak merasakan vitalitas sedikit pun dari Long Xueni. Pembunuh, bayar hidupmu. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming memberikan minuman dingin lagi, dan rohnya yang membunuh langsung. Dia juga sedikit membuka mulutnya, wah, dan melihat cahaya merah terbang keluar dari mulutnya, langsung berubah menjadi kilatan-kilat dan menembak di Wu Sui. Ini adalah pedang roh yang dia dapatkan dari Liao Chaohan. Setelah dia akrab dengan pedang roh lagi, dia membawanya ke tubuhnya dan menyatukannya dengan titik cahaya emas pucat di tubuhnya, sehingga dia bisa melepaskannya kapan saja. Ini, benar saja, melihat pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari mulut Lin Ming, Wu Sunyi ditegaskan secara tidak sadar. Bersenandung. Tapi kemudian dia mengeluarkan dengungan dingin. Juga tidak melihat awalnya, sebuah resimen napas merah darah kemudian memancar keluar dari tempat kepalanya, langsung menentang pedang terbang ini di luar tubuh. Kemudian dia memandang Lin Ming dan berkata, "Dengarkan aku tidak membunuh Long Xueni." Petik 1. Lin Ming juga mendengus, tidak tahu malu, Anda telah mengambil Ki Dragon. Bahkan jika Anda tidak membunuh orang, Anda harus mendorong mereka ke messenger ghost Anda. Petik 1. Kemudian Lin Ming memandang Wu Lianzong, dan Anda juga pembunuh. Petik 1. Sejenak, Wu Sunyi terdiam, dan dia tidak bisa tidak mengatakan identitasnya. Tetapi pada pemikiran kedua, dia juga melihat Long Xueni, dan kemudian berkata kepada Lin Ming. "Siapa kamu, Long Xueni? Jika kamu ingin membalasnya dengan sangat keras, aku akan memberitahumu terus terang bahwa kamu bukan lawanku sekarang. Jika kamu bersikeras untuk membalas Long Xueni, kamu akan mati di tanganku." Petik 1. Bab 804. Potong omong kosong dan mati. Pada saat ini, Lin Ming memberikan ham yang dingin secara langsung. Dalam sekejap, dia melihat bahwa pedang roh berubah dari 3 hingga 9, dan kemudian pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang mengelilingi Wu Sunyi. Wah, pada saat yang sama, dengan suara menerobos udara, banyak pedang terbang menembak di Wu Lianzong. Melihat ini, Wu Lianzong menghela nafas, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menghilang dari udara tipis. Melihat ini, murid-murid Lin Ming sedikit menyusut. Untuk sesaat, dia merasa tidak berdaya. Memang, langkah ini hilang dari udara tipis. Dia telah melihatnya sebelumnya ketika dia berada di klan naga. Pada saat itu, dia hampir pecah dengan keringat dingin. Tetapi pada saat ini, Wu Sunyi tidak hilang, yaitu untuk melihat, pedang terbang padat telah diblokir oleh napas merah darah di luar tubuh Wu Sunyi. Pada saat ini, Wu Sunyi mulai berbicara, dan nadanya telah menjadi sedikit dingin. "Saya katakan lagi, saya tidak ingin menyakiti Xueni. Saya mengambil Dragon Ki dari tubuhnya, hanya ingin menyelamatkan orang. Setelah menyelamatkan orang, saya..." Berbicara tentang ini, Wu Yanyi tiba-tiba menyadari bahwa Long Xueni tampaknya sudah mati. Memang, dia memang ingin mengatakan bahwa setelah dia menyelamatkan orang tuanya, dia akan mengembalikan denyut nadi ke Long Xueni, tapi sekarang, dia tidak bisa memikirkannya. "Benar saja," kata Lin Ming dengan melihat sarkastik di wajahnya, "saya telah melihat banyak orang tak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang-orang yang tak tahu malu seperti Anda. Anda telah merampok hal-hal dan membunuh orang, dan Anda ingin mengembalikannya kepada mereka." Ham. Petik 1. Kemudian, dengan ham dingin, Lin Ming juga acuh tak acuh terhadap semua aura emas di tubuhnya. Dalam sekejap, semangat pedang sengit dikirim keluar darinya dan terintegrasi ke dalam setiap pedang terbang. Untuk sementara waktu, pedang Ki memotong napas merah darah di luar tubuh Wu Sunyi. Tetapi apa yang membuat murid Lin Ming sedikit menyusut adalah dia tidak tahu apa napas merah darah ini. Sangat sengit dan menakutkan. Roh pedang yang ketat seperti itu tidak bisa mengguncang setengahnya. Wu Sunyi, yang dalam perlindungan napas merah darah ini,
tidak akan terluka sama sekali. Pada saat ini, Wu Sunyi memandang Long Xueni di tanah lagi. Dia tidak bisa menahan mendesah di hatinya. Memang, Lin Ming benar. Meskipun dia tidak membunuh Long Xueni sendiri, Long Xueni juga meninggal karena dia. Jika dia tidak mengambil Long Xueni masih akan hidup. Pikirkan ini, dan melihat Lin Ming masih terlihat membunuh, ingin memakannya hidup-hidup segera, dia juga tahu, dia tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Setelah memikirkannya, dia melunakkan nadanya dan berkata kepada Lin Ming, "Kamu benar. Aku juga seorang pembunuh. Tidak ada yang salah dengan balas dendammu. Tapi seperti yang aku katakan, kamu bukan lawanku sekarang." Petik 1. Segera setelah suara itu jatuh, napas merah darah tiba-tiba melonjak dengan keras, membentuk tangan raksasa merah darah dalam sekejap. Dengan tangisan, tiba-tiba mengipasi. Pertama-tama, semua pedang terbang itu terpesona. Kemudian, Lin Ming merasa bahwa dalam angin, tubuhnya sepertinya tidak terkendali dan terbang langsung. Apa ini? Momentumnya sangat mengerikan. Untuk sesaat, hati Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan, dan jejak keputusasaan tidak dapat membantu naik. Memang benar bahwa pihak lain benar. Meskipun juga merupakan kekuatan lapisan ke-9 bidang kondensat gas, dia bukan lawan. Akankah aku mati di sini hari ini? Tiba-tiba, tubuhnya terbang terbalik, dan sebuah ide melintas melalui pikiran Lin Ming. Tetapi saat berikutnya, angin tiba-tiba berhenti, dia berdiri teguh, memperbaiki mata, wanita itu hilang, menghilang tanpa jejak. Yah, hal-hal aneh. Sejenak, Lin Ming tidak bisa menahan gumaman. Memang, dia ingin membunuh pihak lain. Karena sisi lain jauh lebih kuat, tidak ada alasan untuk tidak membunuhnya. Lin Ming tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jie Long. Maka wajah Lin Ming berubah, dan dia melintas. Dia mengambil Long Xueni, mengambil kembali pedang roh, dan meninggalkan tempat itu. Tidak sampai dia tidak bisa merasakan napas Lin Ming bahwa dua tokoh di gua itu muncul dari udara tipis. Melihat pintu masuk gua, Wu Lianzong mengerutkan kening dan berkata, "Sunyi, sekarang tidak peduli bagaimana, kita tidak bisa membiarkan Lin Ming tahu itu kita." Petik 1. Untuk sementara waktu, Wer Merokok Yi juga memiliki jejak ketidakberdayaan, mengangguk. "Sunyi, sudahkah kamu menggabungkan pulsa naga?" Pada saat ini, suatu angka muncul dari udara tipis. Itu adalah Tuan Kecil. Dia memandang Wu Sunyi dengan sukacita yang tidak terpakai di matanya. "Sehat." Wu Sunyi mengangguk sedikit, lalu merentangkan tangannya datar, dan ada jejak napas merah darah. Roh the Dragon. Segera setelah dia melihatnya, mata guru kecil itu menyala. Dia tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Sudah cukup, fusi itu berhasil." Petik 1. Pada saat ini, wajah Wu Sunyi sedikit tenggelam. Dia bertanya kepada Tuan Muda, "Tuan Muda, mengapa kamu membunuh Long Xueni?" Tuhan kecil itu tidak berpikir begitu. "Bunuh." Petik 1. Melihat bahwa wajah Wu Sunyi menjadi sedikit jelek, Tuan Muda menjelaskan sedikit, "Sebenarnya, aku membunuh Long Xueni. Bahkan, aku membantunya. Dia tidak memiliki kinaga di tubuhnya, dan dia tidak melakukannya tinggal selama 24 jam. Petik 1. Apa? Wu Merokok Yi bukan dari seru, segera menuju Wu Lianzong memandang masa lalu. Ketika guru muda mengatakan ini, Wu Lianzong tertegun dan tidak berani melihat Wu Sunyi. "Sunyi, apakah kamu ingin menyelamatkan orang tuamu?" Pada saat ini, Lord berbicara, dan suaranya kembali ke nada lembut. "Benar saja, ini adalah pengalihan yang tiba-tiba dari Wu Merokok." Perhatian Yi, memandang Tuhan kecil, segera mengangguk. Kemudian, Tuan Muda itu menghilang dengan Wu Sunyi, meninggalkan Wu Lianzong. Pada saat ini, ketika Lin Ming muncul di depan Patriark dan Tang Wenbing dengan Long Xueni di lengannya, satu-satunya orang yang berdiri adalah Patriark dan Tang Wenbing. Itulah untuk melihat semua orang, termasuk Yi Xiang dan Yi Xifeng,
dua tetua Longmen yang tersembunyi jatuh ke tanah. Tentu saja, semua orang tampaknya sedikit terluka, dan tidak ada bahaya hidup. Inilah yang diharapkan Lin Ming. Sydney. Pada saat melihat Long Xueni dipegang oleh Lin Ming, Patriark berubah pucat dan berseru. Wajah Lin Ming penuh rasa bersalah. Patriark, aku tidak berguna. Naga dalam tubuh Sister Long tidak hanya dibawa pergi, tetapi juga orang-orang. Patriark tiba-tiba berkata, Lin Ming, pindahkan setengah dari gas naga-naga di tubuh Anda ke Long Xueni. Petik 1. Tubuh Lin Ming terkejut dengan ini. Memang benar bahwa dia tidak memikirkan ini ketika dia sedang terburu-buru sekarang. Segera, dia tidak ragu untuk menempatkan setengah dari naga Qi ke dalam tubuh Long Xueni. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa jika dia menempatkan semua naga Qi ke dalam tubuh Long Xueni, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Memang benar bahwa hanya setengah dari denyut naga yang memasuki tubuh Long Xueni dan segera menjadi gelisah. Untungnya, dengan konsentrasinya, denyut naga itu tenang di posisi di bawah perut Long Xueni. Bab 805. Melihat ini, Lin Ming secara alami lega, tetapi saat berikutnya hatinya datang ke tenggorokannya. Memang benar bahwa dengan nadi naga, telah memasuki tubuh Long Xueni, tetapi denyut nadi pergelangan tangan Long Xueni tidak memukuli, dan bahkan ketukan sekecil apapun tidak muncul. Patriark alami juga merasa bahwa Long Xueni jelas saat ini. Dia tidak bisa menahan sedikit dan berkata, Lin Ming, jangan khawatir. Denyut naga itu ada di tubuhnya dan dia telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi jika Anda ingin bangun, saya takut. Namun, Lin Ming masih lega mendengarnya. Memang, dia adalah dokter ajaib. Selama kehidupan Long Xueni untuk sementara waktu diselamatkan, ia percaya bahwa ia dapat membuat Long Xueni bangun. Saat ini, dia tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sini, dan berkata kepada pemimpin klan dan Tang Wenbing, pemimpin klan, Bingbing, mari kita pergi dari sini. Petik 1. Lin Ming, kamu membunuh pemimpin gerbang naga tersembunyi. Kamu tidak bisa pergi seperti ini. Petik 1. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang penuh dengan cincin kebencian, yaitu untuk melihat Yi Xiang berdiri, juga melihat Lin Ming dengan tampilan pembunuhan. Melihat ini, Lin Ming mencibir dan berkata kepada Yi Xiang, Penatua Yi, aku berani mengakui bahwa aku tidak membunuh pemimpin gerbang naga tersembunyi, aku tidak membunuhnya jika saya benar-benar membunuh guru gerbang naga tersembunyi. Akankah saya membiarkan Anda melihat bahkan jika Anda melihatnya, dapatkah saya tetap menyelamatkan hidup Anda Penatua Yi pada titik ini? Lin Ming melihat sekeliling pada semua orang, dan Anda, saya harap Anda tidak akan tertipu oleh orang lain jika saya melakukan semua hal yang Anda katakan, maka kalian semua sudah mati sekarang. Setelah itu, Lin Ming melihat-lihat semua orang lagi, tetapi apa yang membuatnya tak bisa berkata-kata dan tak berdaya adalah bahwa hampir tidak ada yang memilih untuk percaya padanya kali ini. Lin Ming secara alami tidak bermaksud untuk berbicara omong kosong, akan langsung keluar. Tetapi pada saat ini, ekspresinya bukan dari koagulasi, memang saat ini, tiba-tiba ada dua angka yang muncul di depan kerumunan. Zhang Wei, Wang Ren. Petik 1. Lihat dua tokoh ini muncul pertama kali, Yi Xi yang tidak dapat membantu seru, waktu instan, wajahnya juga memancar karena kegembiraan. Memang, dia tidak asing dengan keduanya. Dia adalah seorang jenius ilmu pedang dari Qingcheng School. Pendekatannya sangat kuat sehingga tidak perlu dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan setengah langkah semangat. Jenius ilmu pedang dari Qingcheng School. Segera setelah itu, semua orang menjawab. Jelas, mereka telah mendengar nama mereka, dan wajah mereka berseri-seri dengan sukacita. Memang, semua orang dikalahkan di tangan Patriark. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa membiarkan Lin Ming pergi dengan sia-sia. Sekarang, ada dua talenta ilmu pedang dari Qingcheng School. Dalam pendapat semua orang, belum lagi dua bakat ilmu pedang,
bahkan satu orang cukup untuk berurusan dengan Lin Ming. Zhang Wei, Wu Ren, kau datang dengan baik dan tepat waktu. Petik 1. Segera setelah itu, Yi Xiang membuka mulutnya dan menatap Lin Ming. Dia juga berkata, bocah ini adalah seorang maniak jahat. Dia tidak hanya membunuh pemimpin sekte Longmen yang tersembunyi, tetapi juga melakukan banyak hutang darah di keluarga tersembunyi, menewaskan banyak murid keluarga tersembunyi, termasuk Yan Qingnian. Jangan biarkan dia pergi. Petik 1. Zhang Wei pertama kali membuka mulutnya dan berkata, Penatua Yi, jangan khawatir, kita keluar kali ini hanya untuk menemukan bocah ini. Petik 1. Mendengar ini, semua orang, termasuk Yi Xiang, secara alami merasa semakin lega bahwa sulit bagi Lin Ming untuk terbang sekarang. Menghadapi dua bakat pedang dari sekolah Qing Cheng yang memiliki kekuatan spiritual setengah langkah, Lin Ming harus mati. Pada saat ini, Zhang Wei dan Wu Ren melihat Lin Ming ke atas dan ke bawah, dan kemudian Wu Ren berkata, bocah, pedang Cilin Zhang Jiao memandu kita untuk menemukan di sini. Pedang roh ada di atasmu. Petik 1. Ya, pedang roh ada pada saya. Untuk sesaat, Lin Ming hanya mengakuinya. Memang benar bahwa dia melihat bahwa kedua orang ini adalah dua talenta ilmu pedang lainnya selain Liao Jianqi. Anda tahu, ia bahkan membunuh Liao Jianqi, bahkan wakil pemimpin sekte Qing Cheng. Bagaimana dia bisa menganggap dua orang ini dengan serius? Lihat Lin Ming jadi cukup akui, untuk waktu Zhang Wei, Wu Ren dua orang tidak dari sedikit terkejut Leng selanjutnya. Kemudian, Zhang Wei mencibir, bocahmu ingin mengaku sederhana, sangat bagus, aku sekarang bertanya padamu, di mana wakil kepala guru dan Liao tua? Lin Ming berkata samar-samar, mereka pergi ke neraka untuk melihat Raja Neraka. Jika Anda ingin melihat mereka, saya tidak keberatan mengirim Anda. Petik 1. Apa, kamu membunuh wakil kepala guru dan saudara marsial saudara Liao? Untuk pertama kalinya, mata Zhang Wei dan Wu Ren melebar. Mereka tidak percaya sama sekali. Mereka merasa bahwa Lin Ming berbicara omong kosong dan bahwa Lin Ming baru saja menggertak mereka. Meskipun bocah ini memiliki kekuatan lantai ke-9 dari ranah gas kondensat, itu adalah lamunan untuk membunuh wakil pemimpin sekte Qing Cheng. Petik 1. Memang benar bahwa bahkan jika Liao Jianqi tidak ingin mengalahkan wakil pemimpin sekte Qing Cheng. Petik 1. Bocah itu sangat enak dalam berbicara omong kosong. Petik 1. Kurasa dia takut dengan Zhang Wei dan Wu Ren. Dia ingin menakuti mereka. Petik 1. Saat ini, kita semua tidak percaya kata-kata Lin Ming untuk pertama kalinya. Menghadapi ketidakpercayaan orang-orang, Lin Ming terlihat acuh tak acuh dan sepertinya tidak mendengar suara-suara di sekitarnya. Pada saat ini, ia telah memberi Long Xueni kepada patriark untuk diurus. Dia tahu dengan jelas bahwa sejak Zhang Wei dan Wu Ren dapat menemukannya, mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Tentu saja, tidak ada alasan baginya untuk membiarkan mereka pergi. Dia baru saja membunuh mereka. Pada saat ini, Zhang Wei juga mendengus di Lin Ming dan berkata, "Nak, sepertinya kamu benar-benar memperlakukan kita sebagai orang bodoh. Kamu pikir kita akan takut padamu, tetapi kamu salah. Kami bahkan tidak perlu bertarung bersama. Aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan." Petik 1. Sebelum kata-kata turun, pedang terbang ditembakkan dari Zhang Wei dan ditangguhkan di atas kepalanya. Wow, tidak dapat membantu tetapi ledakan seru terdengar. Untuk pertama kalinya, semua mata juga menoleh ke kepala Zhang Wei. Memang, pada saat pedang terbang muncul, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Pada saat ini, sudah melayang di atas kepala Zhang Wei. Jejak pedang-pedang yang sangat tajam dan sengit juga dipancarkan bersama dengannya. Untuk sementara waktu, suhu sekitar juga turun lebih dari 10 derajat. Apakah ini keterampilan lampu pedang 3 poin dari sekolah Qing Cheng? Keterampilan lampu pedang 3 poin dari sekte Qing Cheng sangat kuat. Petik 1.
Keterampilan pedang membagi pedang terbang tak terkalahkan di keluarga terpencil. Petik 1. Sekarang semua orang tidak dapat membantu berseru. Kemudian ketika semua orang memandang Lin Ming, matanya sepertinya menatap pria yang sudah mati. Memang, belum lagi ketajaman dan keganasan pedang, bahkan jika semua pedang terbang menuju Lin Ming bersama, mereka dapat langsung menusuk Lin Ming ke dalam landak. Keterampilan lampu pedang 3 poin dari Kinceng Sekte benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Untuk sesaat, melihat pedang yang lebat di atas kepala Zhang Wei, Yi Xiang dan Yi Xifeng, yang merupakan para tetua gerbang naga tersembunyi, tidak bisa menahan rasa takut. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.